Yang pertama dan yang kedua yaitu metapetamin dan ekstasi itu kebanyakan khusus masalah metapetamin datang dari Myanmar. Jadi Myanmar itu datang melalui pantai utara kita yang ada di Pulau Aceh Andaman sana di atasnya itu laut itu dari situlah dasarnya. Brigadir Jenderal Polisi John Turman Panjaitan. Terima kasih, Bang. Saya manggil Abang aja ya. Boleh. Ya. Manggil Abang aja. Bang, biar ini loh, izin saya. Kalau ininya dilepas saja nggak apa-apa kan? Gitu ya. Iya. 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 Ini kalau teman-teman yang menyaksikan ini, saya berada di kantor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Ini sengaja kami datang dan luar biasa, welcome sekali. Yang sudah 2,5 tahun, Bang, ya di sini 2,5 tahun ya di sini bergelut dengan pemberantasan narkoba di Sumatera Selatan. Bang, terakhir nih kan masih dalam rangka kaitan hari anti narkoba internasional ini. Apa kegiatan kita terakhir yang kemarin? Kan padat sekali tuh. Ya. Jadi kegiatan kita dalam rangka Hari HANI tahun 2020 ini kan masa pandemi. Betul. Ya. Ini tantangannya ya, Bang ya. Tantangannya begitu. Bagaimana message ataupun komunikasi, informasi dan edukasi yang dapat kita kirimkan kepada masyarakat dapat ditangkap oleh masyarakat. Nah, ada 3 strategi yang kita lakukan. Nah, 3 strategi ini ini tugas pokok BNNP. Kalau di pusat ada tambah 4 masalah koordinasi dengan luar negeri dan instansi pemerintah. Kalau di daerah 3 ya? 3. Apa aja, Bang? Yang pertama itu masalah yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Pencegahan dan pemberdayaan. Jadi strategi pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Itu yang paling utama berarti ya? Tidak bisa dikatakan paling utama. Jadi yang kedua, strategi kedua adalah pemberantasan. Pemberantasan. Yang ketiga adalah strategi itu rehabilitasi. Jadi inilah tugas pokok kita sehari-hari. Nah, dikaitkan dengan masa pandemik ini dalam hal memberikan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat di mana kita tidak bisa mengumpulkan orang. Sementara narkotik ini ya kan tetap aja supply dan demand tetap berlangsung. Tetap ada? Tetap berlangsung. Tidak terpengaruh pandemi kan? Tidak terpengaruh pandemi. Ini luar biasa ini. Nah, ini dia. Jadi bagaimana kita menghadapi? Sementara harus ada social distancing, tidak boleh kumpul-kumpul, tidak boleh mengumpulkan massa. Akhirnya kita memanfaatkan teknologi yang ada sekarang melalui Instagram, Facebook, lebih mengutamakan itu WA group. Tetapi ini hanya yang memiliki Android yang dapat menikmatinya atau dapat menangkapnya. Nah, bagaimana dengan orang-orang tua dan yang lain? Kita melaksanakan pemberian edukasi, pemberian informasi dengan mencegah supaya masyarakat itu memiliki kekebalan, memiliki daya tangkal. Jadi apapun katanya tentang narkotika yang dihembuskan oleh pihak daripada lawan kita, yakni sindikat. Nah, ini yang repot. Lawannya sindikat. Lawan kita ini sindikat. Kita tidak tahu sindikat lawan kita. Di Sumatera Selatan ada ini. Contoh, kita dalam hal strategi pertama memberikan pencegahan kepada masyarakat supaya memiliki kekebalan tadi. Kita berapi-api. Hei saudara-saudara, bapak ibu sekalian, janganlah gunakan narkotik karena narkotik itu mengakibatkan ketergantungan. Merusak sistem saraf pusat, merusak ekonomi saudara, merusak rumah tangga, merusak cita-citamu, mengakibatkan overdosis. Tentu dia mudah sekali terpengaruh untuk melakukan kriminal. Akhirnya di penjara. Ini dampak buruknya kan?
ini kita sosialisasikan. Dengan media sosial tadi itu ya? Dengan media sosial itu, dengan mobil-mobil penerangan. Mobil-mobil penerangan kita, karena masa pandemi nggak bisa kita kumpulkan, nggak bisa kita datang untuk memberikan secara informasi. Salah kita yang dirazia kan? Nah, ya kan kita harus jaga ini ya kan. Betul. Nah, itu sindikat tiap hari berkeliaran di tengah-tengah kita membisikkan. Apa bisikannya? Ini bisikan hoax. Iya. Udah bla bro, kalau anak muda. Iya. Udah enak. Itu hoax. Tahan begadang, hoax, supaya kuat, hoax. Betul. Nah, untuk pemuda, dulu kan lemah, coba ini pasti kuat. Itulah sindikat yang membisikkan. Kalau sudah dikatakan enak, kuat, nikmat, tahan lama, itu rangkaian kata-kata bohong yang disampaikan oleh sindikat. Itu telinga yang mendengar kata-kata enak biasanya langsung terpengaruh nih orang. Jadi itu yang terjadi. Bapak-bapak, udah lemah, pakai ini. Oh, panjang telinganya. Begitu dipakai, sindikat ini tahu bahwa narkotik itu mengakibatkan ketergantungan. Tetapi dia bilang bohong itu. Begitu dipakai, maka yang memakai tersebut akhirnya menjadi ATM terus-menerus. Ketergantungan gitu ya. Beli. Makanya saya bilang tadi dampak buruknya mengakibatkan kesengsaraan, mengakibatkan kemiskinan. Betul. Dia yang membisikkan tadi dibeli terus, dia yang kaya. Tapi persoalannya sekarang sindikat ini melawannya bagaimana? Kan berat sekali. Kita sudah hal-hal baik sudah kita sampaikan nih melalui penerangan dan segala. Tapi bujuk rayunya ini gimana melawannya? Itu dia, melawannya itu harus melalui hati nurani dan pikiran kita yang jernih, mental kita. Itu yang kita sampaikan. Jangan mau tergoda dengan hal-hal bujuk rayu yang dibisikkan oleh mereka. Karena bisikannya itu seperti itu. Itu terjadi juga di Sumatera Selatan. Terjadi, makanya banyak yang terjadi. Makin hari kan banyak yang meningkat. Itu nanti kita kupas di Sumatera Selatan yang apa bedanya, ya kan? Nah, strategi kedua. Yang kedua adalah pemberantasan seperti yang disampaikan tadi. Pemberantasan. Jadi pemberantasan ini dari mana sih datangnya narkotik ke Sumatera Selatan? Ya kan? Betul. Yang jelas kita di Sumatera Selatan itu ada beberapa jenis narkotika yang masuk di tempat kita. Yang paling banyak itu adalah sabu di nama jalanannya. Nama kimianya metapetamin. Sabu. Yang sabu-sabu juga gitu. Sabu-sabu dia bilang. Sabu-sabu sebenarnya kan makan. Sabu ya kan? Yang kristal itu ya. Yang kristal itu metapetamin ataupun sabu. Tapi istilah masyarakat sabu-sabu oke lah. Tapi sebenarnya sabu-sabu itu kan makanan. Nah, yang kedua itu adalah ekstasi. Ini banyak sekali. Betul. Yang ketiga itu ganja. Nah, yang pertama dan yang kedua yaitu metapetamin dan ekstasi itu kebanyakan khusus masalah metapetamin datang dari Myanmar. Jadi Myanmar itu datang melalui pantai utara kita yang ada di Pulau Aceh Andaman sana di atasnya itu laut itu dari situlah dasarnya. Makanya banyak sekali lewat jalur laut. Itu satu. Yang kedua, masuknya lalu lewat Semenanjung Malaysia. Dari Semenanjung Malaysia baru barter dari laut ke laut, dari kapal ke kapal, dari ship to ship gitu. Di tengah laut itu? Di tengah laut. Nah, dari sindikat dari Malaysia datang berapa mil, kemudian dari nelayan kita di pinggir pantai ini dimanfaatkan oleh sindikat juga menjemputnya ke seberang. Nah, begitu dijemput dari orang-orang yang kita tangkap, itu mereka menceritakan bahwa kami hanya diupah 1 bungkus, kurang lebih 1 kilo, 1 juta. 1 kilo, 1 tapi juta. Persoalannya dia bawa 150 bungkus.
Itu dia. Biasa, ya. Itu dia 150 bungkus, ada yang 30. Karena banyak yang ketangkap, akhirnya mereka mengubah modusnya 30 kilo. 30 30 bungkus. Lumayan kan buat mereka dengan jarak hanya kecepatan 6-7 knot per jam, dia sudah kalau dari Aceh Medan itu hanya 60 jam dan nyampe. PP 120 jam dapat 30 juta. Dari mana kan? Iya. Sementara nelayan kita kalau melaut itu dia dapat 1 bulan itu berfluktuasi antara mungkin 18, 20, 30 juta per bulan. Karena biaya operasional dan hasilnya ya kan, betul, 30 juta itu dibagi, mungkin satu orang dalam satu perahu, ada 3 keluarga kan, ada 3 orang, dibagilah 3. Oh iya. Iya kan? Iya. Ketika kita melihat ini dari BNN pusat dan selalu kita memberikan informasi edukasi kepada masyarakat. Bapak-bapak nelayan, jangan mau sama sindikat demi bangsa dan negara. Lebih baik tetap melaut cari ikan walaupun itu hasilnya sedikit daripada sindikat ini. Ya kan? Ya. Tetapi di hadapan kita oke-oke saja, di belakang kita main juga. Betul. Faktor perut ya. Ya, itu yang nggak bisa. Betul. Begitu dia masuk dari pesisir barat semenanjung Malaysia dan Myanmar itu, belumlah itu salah satu, ada lagi kelompok dari Iran, ada kelompok dari China, ada kelompok dari itu beda-beda sindikatnya. Ada sindikatnya. Memanfaatkan laut lah. Betul. Masuklah ke tempat kita. Ya kan, ada yang dapat sekian ratus kilo, ada yang dapat 800 kemarin itu, ada yang dapat total ya banyak. Gitu. Rata-rata begitulah masuk. Tapi kalau ekstasi itu dari Belanda, Belgia, begitu sistem mereka itu memasukkan ke tempat kita. Lewat laut juga. Nah, begitu sampai di tengah laut kebanyakan ship to ship. Itu persoalannya. Begitu masuk di pantai timur Sumatera, baik itu dari Aceh, Medan, apa segala macam, disitulah didistribusikan ke seluruh Indonesia. Ada juga yang dari Kalimantan pintu masuknya, dari Kalimantan ke seluruh Indonesia. Ada Kalimantan itu ada Tawau. Tawau batas Kalimantan Timur dengan, tapi ini nasional ya. Nasional. Kita berbicara Sumatera ya. Nah, nasional itu Tawau dengan Kalimantan Timur, Nunukan dan Tarakan. Nah, itu kan. Kemudian Intekong Kalimantan Barat. Iya kan? Betul. Nah, itu masuknya. Ada juga masuk dari secara nasional, itu masuk dari karena memang narkotik itu bicara nasional internasional. Iya. Kan begitu. Begitu dia masuk dari tempat-tempat itu, kita melihat apa? Apa sih sarana yang mereka gunakan? Satu, kapal laut. Kapal laut yang Pelni, milik kita. Kita udah sampaikan itu. Pelni, tolonglah dari Menteri Perhubungan seperti pesawat udara itu. Kalau ada yang bawa barang, ya masuk X-ray lah. Di pelabuhan nggak ada? Mana ada? Pelabuhan langka. Itu, jadi sudah beberapa kali disampaikan itu. Masuk dia dari pantai timur tadi sampai di Sumatera, dari Belawan, masuk pelabuhan, ya berani-beranilah lah. Kalau ketangkap, mau bawa 1 kilo, 1 karung, kan lolos tanpa pemeriksaan itu. Betul. 2 minggu kemudian udah sampai di Riau. Tersebar kan? Iya. Berapa minggu kemudian udah sampai di mana? Iya. Yang dari Nunukan juga begitu, tahu sampai di Nunukan, Tarakan sehingga kapal Pelni 2 minggu kemudian udah sampai di mana? Tolonglah dibuat X-ray. Alhamdulillah sampai sekarang X-ray belum ada. Itu dari pelabuhan resmi. Iya. Itu menanggulangi pelabuhan resmi masih belum bisa. Pantas lewat laut mereka. Nah, itu belum lagi pelabuhan-pelabuhan yang tidak resmi, yang tidak ada penjaganya, langsung masuk dengan botnya. Seperti yang masuk salah satu contohnya di Sumatera Selatan tahun lalu. Itu di bulan Desember kemarin, bulan November kemarin, akhir November, 79 kilo. Sabu. Metamfetamin. Sabu. Iya. Nah, masuk ke tempat kita. Pelabuhan kita atau? Pelabuhan kita. Ada juga yang masuk lewat Tembilahan. Lewat Tembilahan, masuk ke tempat kita tangkap di Palembang 20 kilo. Hukuman mati.
Mati dia, hukuman mati belum eksekusi. Tapi sudah vonis. Nah itu. Jadi tahun lalu itu dari sudut pemberantasan yang saya sampaikan tadi, strategi kedua berantas itu, dia masuk melalui laut, dia masuk melalui darat ke Sumatera Selatan. Di Sumatera Selatan itu apa? Satu, dia menjadi tempat pemasaran. Sumatera Selatan. Tempat pemasaran. Kenapa tempat pemasaran? Ini uniknya Sumatera Selatan. Saya melihat pemetaan saya di Sumatera Selatan, potret kebudayaan, kebiasaan masyarakat Sumatera Selatan. Kenapa dia menjadi sasaran? Hasil penelitian kita itu ada 329.000 orang yang sudah pernah mencoba sesekali, pernah sekali mendengar berita-berita hoax tadi, enak dicoba. Ada yang seperti hasil penelitian 322.000, 1,8%. Oke? Seluruh Sumatera Selatan, baik mulai dari umur 16 tahun sampai dengan umur 60 tahun. Mayoritas di range berapa itu? Antara 25 sampai dengan 50-an, itu yang paling dominan. Yang usia produktif. Okay, ya? Iya. Betulkah penelitian itu? Saya kadang-kadang juga gimana cara penelitian itu ya? Tapi memang itu orang peneliti yang diberikan data kepada kita. Tapi saya juga berpikir, saya melihat potret budaya, spesifikasi dari Sumatera Selatan. Saya melihat desa di Sumatera Selatan itu ada jumlahnya 2.853 desa. Belum lagi kelurahan Kota Madia. Kotanya 300 kelurahan lebih. Baik ada di Sumatera yang ada di Palembang, Prabumi Kota Madia, Lubuk Linggau, Pagaralam, sama 4 Pagaralam. Ya kan 4 Kota Madia ini. Oke lah 4 Kota Madia. Kita desa aja 2.853. Kita genapkan 2.600 lah supaya gampang kita menghitung. Kita melihat setiap ada hajatan yang ada di desa-desa. Begitu ada hajatan, orang pesta, dia mengundang jam 11 mulai datang pesta. Itu potret kita. Dan itu kita teliti, kita lihat. Mulai pesta datang jam 12 rame, makan jam 1 rame, jam 2 udah mulai. Jam 3 masih ada yang terlambat datang. Tapi jam 4 itu udah bergeser. Anak-anak muda udah ngintip-ngintip di mana-mana. Itu dia. Mas yang ngomong ya, abang yang ngomong ya, bukan saya. Betul. Tadi berubah dia musiknya dari dangdut segala macam, dangdut yang bercampur remix dan akhirnya remix. Begitu dia di remix, sudah ada di situ. Udah rame. Diam-diam itu juga ada penjual. Oplosan. Betul? Iya. Betul begitu. Itu penilaian kita, penglihatan kita, pengamatan kita. Betul begitu. Yang ketiga, ada juga yang diam-diam itu masuk udah makan ekstasi. Begitu dia jam 4, jam 5 yang tadinya goyang kaki dan goyang pinggul, jam 5, jam 6 itu udah goyang kepala. Udah betul. Saya merinding dengannya ini. Itu hasil penelitian kita, hasil pengamatan kita. Ilmiah ini ya? Loh, iya. Betul. Katakan ilmiah, bukan karena metodologi ilmiah ada cara-cara. Iya, tapi parameternya jelas. Parameternya jelas, ya kan? Dan itu budaya saya bilang. Kebiasaan yang sudah dirasakan tidak ada masalah bagi masyarakat. Itu budaya jadinya kan? Sudah membudaya. Diulangi jadi kebiasaan. Kebiasaan yang membudaya. Temannya berpesta begitu, sana berpesta begitu. Saya malu kalau nggak kayak gitu. Mungkin kan seperti itu. Bisa jadi. Iya. Kita kalikan. Sekarang kita kalikan. 2.850 atau 2.900 tadi ya dengan kelurahan. Satu berpesta 1 bulan di desa. Satu desa. Baru 1 berpesta. Di kelurahan juga begitu. 2.600 orang yang berpesta di situ, ada anak muda di situ duduk, hampir bisa 200-an. Kira maksimal. Iya maksimal, 200-an. 150-an maksimal. Mungkin 75. Tapi kita pukul rata supaya dapat kita menghitung 100.
100 orang. 100 orang, oke. Nah, dari 100 orang itu berarti 2.800.000 orang yang sudah gedek-gedek begini. Baik itu minum tua, baik itu bir, ataupun ada metafetamin maupun ekstasi. 2 juta per bulan loh. Oh, itu Kalau ada pesta 1 bulan 1 orang di kampung. ya, Mungkin lebih. ya bisa lebih, ya. Itu hitungannya 1 ya. Itu hitungannya 1. Baru 1 loh.